teman di kelas yang suka diejek, dikucilkan, atau dijadikan bahan tertawaan. Terkadang kita melihatnya dan menganggap itu cuma bercanda saja, padahal tidak semua orang bisa tertawa dengan hal yang sama. Ada yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya sakit hatinya. Nah, itulah yang disebut dengan bullying. Bullying bukan hanya sekedar candaan dan bukan cara supaya akrab dengan teman, tetapi tindakan yang bisa menyakiti perasaan seseorang secara mendalam. Dan bullying bisa terjadi dimanapun saja, baik di kelas, di lapangan, bahkan di grup sekolah. Bullying itu tindakan menyakiti atau menekan orang lain dengan sengaja dan dilakukan berulang kali. Macam-macam bullying yaitu secara verbal, yaitu dengan mengejek, menghina, mengancam. Yang kedua secara fisik, mendorong, menampar, serta memukul. Yang ketiga sosial, mengucilkan teman dari kelompok. Yang keempat cyberbullying, mengomentari jahat di media sosial, menyebarkan foto orang lain tanpa izin dan sejenisnya. Terkadang pelaku merasa cuman bercanda, tapi buat korban itu bisa jadi sesuatu yang menyakitkan dan diingat terus setiap hari. Yang terjadi, banyak faktor yang bikin bullying muncul. Yang pertama, ada yang merasa ingin terlihat kuat, ada yang meniru perilaku orang lain, ada juga yang sebenarnya punya masalah di rumah, tapi melampiaskannya ke orang lain. Pada intinya, bullying muncul karena kurangnya empati. Karena kita lupa bahwa di balik senyum seseorang bisa jadi ada luka yang gak kelihatan. Sekedar komentar seperti, kamu gendutan ya? Atau ngapain sih kamu? Itu bisa jadi awal luka besar bagi orang lain. Dan dampak yang sering tak terlihat, dampak bullying itu nyata. Korban bisa kehilangan kepercayaan diri, takut ke sekolah, bahkan menutup diri dari teman-teman. Mereka mulai merasa sendirian, tidak berguna, dan kehilangan semangat untuk belajar. Di sisi lain, pelaku bullying juga sedang merusak dirinya sendiri. Ia sedang belajar bahwa kekuatan bisa diperoleh dengan menyakiti, padahal itu salah besar. Ketika kita memilih diam, berarti kita membiarkan luka itu terus tumbuh. Kadang yang dibutuhkan korban hanya satu orang yang berani berkata, kamu gak sendirian, aku ada di pihakmu. Baik, selanjutnya, bagaimana kita bisa mencegahnya? Pencegahan bullying dimulai dari diri sendiri, yaitu pilihan kata-kata dengan bijak, belajar menghargai perbedaan, berani bersuara, dan gunakan media sosial untuk hal positif. Membangun lingkungan sekolah yang aman menjadi seharusnya tempat untuk belajar dan tumbuh, bukan tempat untuk merasa takut. Bayangkan jika semua siswa saling menghormati, saling mendukung, dan gak ada yang saling menjatuhkan. Guru dan siswa bisa bekerja sama untuk menciptakan budaya positif. Karena sekolah yang hebat bukan diukur dari nilai ujian, tapi dari bagaimana warganya saling menghargai. Jadikan sekolahmu tempat yang membuat semua orang bangga untuk datang setiap hari. Oke, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan video pencegahan bullying. Jadi bullying bukanlah candaan, melainkan tindakan yang dapat melukai fisik dan mental seseorang. Ia muncul karena kurangnya empati, tekanan lingkungan, atau keinginan terlihat kuat. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga merusak pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Pencegahan bullying harus dimulai dari diri sendiri, memilih kata dengan bijak, menghargai perbedaan, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, dan menggunakan media sosial secara positif. Sekolah yang aman hanya bisa tercipta jika semua warga sekolah saling mendukung, saling menghormati, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi dalam bentuk apapun dalam lingkungan kita. Jadi kita harus menghentikan bullying itu. Mungkin cukup sekian.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.